Umar menangis. Tangisan Umar membuat Rasul terbangun. Dan Rasul mengatakan, "Ma yubkika ya Umar?" Apa yang membuatmu menangis wahai Umar? Ya Rasulullah, Kaisar Romawi di atas singgasananya kemewahan dunia, dan juga aku melihat Kisra Raja Persia di atas permadaninya yang empuk, sedangkan engkau adalah Rasulullah, kekasih Allah, engkau tertidur di atas alas yang kasar sampai membekas di lambungmu ya Rasulullah. Tidakkah kami buatkan untukmu alas tidur yang lebih empuk, yang lebih nyaman untukmu ya Rasulullah? Apa kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkata, "Ala tarda ya Umar, tidakkah engkau ridha wahai Umar? Lahumud dunya walanal akhirah." Untuk mereka kehidupan dunia dan untuk kita kehidupan akhirat. Itulah kaum yang dididik Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, para sahabat. Dididik untuk berorientasi kepada akhirat. Ketika para sahabat muhajirin datang ke Madinah, gak punya tempat. Sebagian di antara orang-orang muhajirin itu gak punya tempat ngemper di Masjid Nabawi, gak punya tempat, gak punya tempat tinggal, gak punya ladang, gak punya pekerjaan. Karena menyelamatkan agama, rumahnya ditinggalkan, hartanya ditinggalkan, dia berangkat ke Madinah. Di Madinah gak punya apa-apa, ngemper di Masjid Nabawi. Suatu saat mereka datang kepada Nabi menangis, bersedih. Sahabat-sahabat muhajirin bersedih. Tahu nggak kira-kira kenapa mereka menangis dan bersedih? Apakah mereka datang ke Nabi dan mengatakan, "Ya Rasulullah, bagaimana ini ya Rasulullah, kami nggak punya tempat tinggal, kami kelaparan, kami nggak punya pekerjaan, bagaimana ya Rasulullah?" Apakah Anda mengira itu yang ditangisi dan disedihi oleh mereka? Lah, bukan itu. Tapi mereka kenapa datang ke Nabi dengan bersedih? Bukan itu yang dikeluhkan para sahabat. Yang dikeluhkan sama sahabat adalah, "Ya Rasulullah, dhahaba ahlud dusur bil ujur." Ya Allah, orang kaya itu semuanya mereka pergi membawa pahala yang banyak. Saudara-saudara kita Ansor ya Rasulullah. Mereka salat, kami salat ya Rasulullah. Mereka puasa, kami puasa ya Rasulullah. Mereka salat malam, kami salat malam ya Rasulullah. Tetapi ya Rasulullah, mereka berinfak, mereka menyedekahkan hartanya ke banyak orang. Mereka mendapat pahala yang banyak, sedangkan kami orang-orang muhajirin gak bisa melakukan itu ya Rasulullah. So, yang ditangisi bukan urusan dunia. Yang ditangisi, mereka sholat, kita sholat, mereka puasa, kita puasa. Tapi ada satu hal yang kita gak bisa dilakukan sahabat-sahabat Ansor. Mereka bersedekah dengan hartanya yang banyak ya Rasul, sedangkan kita orang muhajirin gak bisa sedekah. Kami takut kalah dengan mereka ya Rasul, ya Allah, ya Rasulullah. Kami kalah dengan mereka ya Rasulullah. Maka kata Rasulullah, "Wis begini aja, saya kasih kalian kiat supaya meskipun kalian gak keluarkan uang, tapi pahalanya sama. Pokoknya setelah sholat ente baca Subhanallah 33 kali, Alhamdulillah 33 kali, Allahu Akbar 33 kali. Kalau ente lakukan itu, meskipun ente gak infak seperti orang Ansor, pahalanya sama. Sedekah tanpa duit, pokoknya itu wiritanmu." Senang mereka, alhamdulillah gak kalah sahabat-sahabat Ansor. Maka ketika sholat sudah selesai, mereka zikir Subhanallah, Subhanallah 33 kali, Alhamdulillah 33 kali, Allahu Akbar 33 kali. Senang hati mereka karena gak kalah dalam urusan apa? Akhirat. Akhirnya sahabat Ansor lihat loh, iki arek-arek muhajirin gak langsung mere, kira-kira apa sih diwaca arek muhajirin, dirungokno sama sahabat Ansor. Oh, ternyata baca Subhanallah, Alhamdulillah, Allahu Akbar, ditiru sahabat Ansor. Setelah ditiru sahabat Ansor, kaget orang muhajirin. Loh, saudara-saudara kita Ansor kok tahu rahasia kita? Datang ke Nabi, nangis lagi, "Ya Rasulullah, bagaimana ini? Mereka sudah tahu rahasia kita ya Rasul." Itulah sahabat. Tangisannya bukan untuk hal yang duniawi, tidak. Mereka takut kalah akhirat. Itulah para sahabat. Itulah para sahabat. Wallahi, seandainya pada masa itu ada orang yang mengajak berkompetisi dalam urusan dunia, wallahi tidak ada satupun orang yang menyambut. Pepean dunia, gak ada sing gelem. Zaman itu kompetisi dunia tidak berlaku ya. Orang nangis sedih kalau kalah sama temannya dalam urusan ibadah. Karena Rasulullah telah mengajarkan kepada mereka zuhud, orientasinya akhirat. Makanya ketika Rasulullah wafat, diganti oleh siapa? Abu Bakar As-Siddiq. Abu Bakar As-Siddiq sudah ada pertemuan antara kaum muslimin dengan Romawi, terjadi gesekan.
kaum yang terlatih dengan kezuhudan, kaum yang terlatih dengan urusan akhirat. Khalid bin Walid datang ketemu sama jenderalnya Romawi. Dalam riwayat namanya George, dalam riwayat namanya Mahan. Riwayat apa namanya, nama siapa tadi? Panglima Romawi. Tanya. Pertama mengutus Telik Sandi, mengutus intelijen. Kenapa kok ada orang namanya Khalid bin Walid yang selalu menang itu? Gimana pasukannya? Pengen tahu Panglima Romawi ini. Mengutus utusan. Utusannya berangkat mendekati kemah-kemah kaum muslimin. Jumlahnya kaum muslimin dalam perang Yarmuk 27.000. Jumlahnya orang-orang kafir 120.000. Berapa kali lipatnya? Hitungan dewe, ya, sangat jomplang ya kan? Kalkulasi dunia pakai kalkulator, gak mungkin lah yang 270.000 itu yang menang, 27.000, 27.000 itu yang menang. Kalkulasi dunia di atas kertas ya menang yang 120.000, kan gitu kan? 4 kali lipatnya, betul apa sih? Kurang lebih, gak masuk akal kalau menang. Tapi intelijen itu dikirim sama tentara Romawi, dilihat bagaimana kaum muslimin. Kalau siang hari mereka terengginas, mereka pahlawan pendekar berkuda. Kalau malam hari mereka khusyuk, berdiri, sholat, nangis. Maka ini intelijen datang ke Panglima. Bagaimana orang-orang yang katanya mau nyerang kita, orang Arab, para gembala kambing itu? Bagaimana mereka? Wallahi wahai Panglima, saya melihat kaum siang hari, malam hari mereka adalah rahib-rahib. Mereka adalah rahib-rahib di malam hari. Dan mereka adalah para pendekar di siang hari. Kalau malam hari itu seperti rahib. Apa sih rahib itu? Biarawan. Seperti akhirat, baca Quran, berdiri, nangis, sholat, ruku. Tapi kalau di siang hari mereka kesatria. Akhirnya datang Panglima. Biasa kan sebelum perang kan ada negosiasi dan seterusnya. Wahai Khalid, kenapa kamu kok datang ke negeri kami Romawi? Bukankah kalian orang Arab gak bisa makan, gak ada tumbuh-tumbuhan di sana, kalian butuh makan, datang kemari. Sudahlah gak usah perang, inti pulang dengan pasukan inti semuanya. Satu pasukan saya kasih 10 dinar. Dan saya kasih pakaian. Pulanglah, gak usah perang. Bukankah untuk itu kalian datang ke sini? 10 dinar, satu dinarnya itu 4,25 gram emas murni. 1 gram sama dengan 4,25 gram emas murni. Berarti 1 dinarnya berapa? Sekarang 1 gramnya berapa? 1 juta. Berarti 1 gramnya 1 juta. Berarti kalau 1 dinar 4.250.000, betul ya? Kali berapa? 10. Betul apa enggak sih? Berarti satu orang dijatah berapa sama tentara Panglima Romawi tadi? Kalau konversi harga sekarang satu orangnya 42 juta, betul apa enggak? Dan dikasih pakaian. Pulanglah, gak usah perang. Bukankah itu engkau datang kemari wahai Khalid, cari makanan toh? Karena di Arab padang pasir gak ada apa-apa. Bukankah itu? Kata Khalid, lah bukan itu, salah kamu. Kami datang ke sini karena kami adalah kaum peminum darah. Dan kami mendengar darah terlezat di muka bumi adalah darah-darah orang Romawi. Geteter mati, peti kan. Karena kami adalah kaum peminum darah. Dan kami mendengar darah yang paling lezat di muka bumi adalah darahnya orang Romawi. Wallahi saya akan datangkan kepada kalian kaum yang mencintai kematian sebagaimana kalian mencintai kehidupan. Menang perang Yarmuk. Itulah para sahabat Rasulullah SAW. Karena dididik Rasulullah SAW untuk berorientasi kepada akhirat. Gak butuh waktu lama ya jamaah. Rasulullah menggembleng umat dengan tauhid, dengan jihad fisabilillah. Rasulullah wafat 2 tahun dengan siapa? Abu Bakar. Abu Bakar itu menguatkan pondasi. Karena Rasulullah wafat muncul nabi palsu, muncul orang-orang murtad, muncul orang ingkar zakat. Makanya ketika Rasulullah wafat yang dilakukan siapa namanya tadi? Abu Bakar adalah menguatkan pondasi, mengokohkan kembali sehingga Abu Bakar wafat mewariskan negara yang kuat. Di zaman Umar bin Khattab Persia tumbang. Di zaman Umar bin Khattab Romawi lari sampai ke Konstantinopel. Gak cukup waktu lama.
Rasulullah wafat 2 tahun diganti siapa? Abu Bakar. Setelah itu berarti kan 3 tahun kan? Zamannya Umar bin Khattab, Romawi tumbang, Persia tumbang. Karena mereka adalah kaum yang sudah dididik Rasulullah untuk orientasinya akhirat. Makanya dimenangkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Itulah Rasulullah dalam masalah kezuhudan. Dan Rasulullah mengatakan, "Mad dunya fil akhirah." Tidaklah dunia apabila dibandingkan dengan akhirat kecuali seperti seorang laki-laki yang mencelupkan jarinya di tengah samudra. Pernah dengarkan di sini? Tidaklah dunia bila dibandingkan dengan akhirat kecuali seperti seorang laki-laki yang mencelupkan jarinya di tengah samudra. Kemudian dia menarik. Tentunya ada yang netes, ada yang kembali, kan gitu kan? Bima yarji. Yang netes itulah dunia, sedangkan samudra yang luas ini adalah akhirat. Nah, kita tidak boleh melupakan orientasi yang sebenarnya itu akhirat kita. Ini pembuka ikhwatal iman. Insyaallah jika Allah mengizinkan, ini bagaimana Rasulullah dalam taubat dan seterusnya. Insyaallah pada pertemuan yang akan datang kita masuk materi. Tadi kan judulnya apa tadi? Kaifa amalahum. Bagaimana Rasulullah bermuamalah, bagaimana Rasulullah berinteraksi sama siapa? Sama banyak orang tadi yang sudah kita sebutkan di awal. Itu besok akan kita pelajari satu persatu insyaallah jika diberi kemudahan oleh Allah Subhanahu wa taala. Al min sa'ilin, ada pertanyaan? Masih ada waktu kurang lebih 7 menit untuk tanya jawab. Jika ada yang bertanya kami persilakan. Ada pertanyaan silakan. Sudah, nggak ada pertanyaan? Kalau nggak ada pertanyaan, itu ada 2 kemungkinan. Kemungkinan yang pertama, sudah paham semua karena yang disampaikan jelas. Kemungkinan yang kedua, ngantuk semuanya, pengen cepat pulang. Semoga bermanfaat. Kalau tidak ada pertanyaan, kita akhiri sampai di sini ya, karena ini sudah larut juga, sudah kurang lebih jam 8:30, hampir 8:30. Kita cukupkan sampai di sini. Mudah-mudahan acara ini bermanfaat. Terima kasih banyak kepada Takmir Masjid Jami Makkah dan juga teman-teman MBI. MBI ya. Mudah-mudahan apa yang kita laksanakan pada malam hari ini dicatat oleh Allah sebagai pemberat timbangan amal kebaikan di akhirat kelak. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi washabihi ajmain. Walhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.